Selamat pagi atau selamat malam waktu Indonesia teman-teman semua. Terima kasih perkenalan singkatnya Mas Yoga. Pagi ini mau sharing-sharing aja terkait pengalaman kuliah aku S2 di Georgetown University. Jadi sekarang aku ngambil International Affairs. Mungkin highlight dari pengalamanku agak unik ya. Unik ya. Dulu teknik mesin di ITB, hardcore teknik mesin. Terus sekarang kuliahnya di Social Science gitu di International Affairs. Mau minta maaf juga kameranya ini lagi agak rusak, kemarin sempat rusak terus belum sempat diperbaiki. Sekilas untuk agenda hari ini mungkin aku bagi jadi 5 subbagian. Ada perkenalan sekilas tentang profil aku, terus bagian 2 nomor bagian 3 dan bagian 4 ini lebih terkait apa aja sih yang perlu dipersiapkan gitu kalau misalkan kita mau berangkat S2 gitu. Nah, ini nggak harus secara urutan, maksudnya bisa jadi kalian udah tahu nih mau kuliah S2 S3-nya apa, udah tahu nih mau lanjut studi jurusan apa. Misalkan aku kuliah teknik mesin, aku udah tahu aku mau kuliah teknik mesin lagi gitu, tinggal cari beasiswa apa yang tersedia gitu. Jadi urutannya 4 ke 3 dulu. Atau kayak aku milihnya mikirnya kemarin, cari beasiswa dulu ada apa aja, baru cari kuliahnya apa gitu, karena aku lebih fleksibel di situ. Baru ke bagian kelima itu lebih ke study experience so far yang aku alami, suka dan dukanya. Nah, em, salam kenal, nama aku Exo Sabiresa Ceciliano, aku biasa dipanggil Excel. Dulu sempat SMA di SMA Karisma Bangsa di Tangerang Selatan. Lulus di tahun 2016. Pas SMA aku sempat ambil OSN, ikut OSN di bidang ekonomi. Tuh. Terus pas 2016 mungkin karena memang masih masih remaja ya, masih diarahkan sama orang tua, oh ambilnya teknik aja. Karena teknik nih prospek ke depannya bagus, bla bla bla. Jadi ya udah, sebagai anak yang baik hati menurut orang tua, jadi saya ambil teknik gitu. Di situ aku cari di 2016 teknik mana yang bagus, terus kayak kampus mana bagus. Nah, akhirnya tertariklah ke teknik mesin ITB. Dari 2016 sampai 2020 aku kuliah 4 tahun di ITB. Selama di ITB aku sempat exchange di 2019 ke Taiwan gitu. Selama di Taiwan dulu mikirnya, oh, ke Taiwan pengen ambil apa yang paling bagus di sana. Di sana tuh Taiwan itu bagus terkait semiconductor. Jadi pas aku ke NTU atau Taida itu spesialisasi di semiconductor, berharapnya begitu lulus bisa kerja di either TSMC atau Foxconn. Dia supplier semiconductor untuk Apple terbesar. Nah, cuma di hidup ini tuh pasti ada faktor eksternal, teman-teman. Nah, pas di 2020 aku lulus, aku balik ke ITB, aku lulus, itu ada COVID. Jadi semua sektor kerja itu job postingnya tutup gitu. Kecuali sektor-sektor defensif. Jadi pada saat 2020 itu, ini mungkin bagi teman-teman yang baru masih kuliah atau masih ini, aku gambarkan sedikit pas 2020. Pas 2020 aku lulus, itu tuh fase ekonominya sedang resesi. Kalau resesi itu sektor-sektor yang tetap bertahan itu adalah sektor-sektor defensif. Sektor defensif itu seperti apa? Contohnya adalah finance kalau di Indonesia, dan juga tech. Pas itu tuh lagi ada banyak tech booming, banyak banget yang bikin startup. Tiba-tiba si A jadi founder ini itu banyak banget. Dan juga finance gitu. Sektor-sektor yang cyclical sementara itu bakal mati. Contoh sektor cyclical apa? Misalkan otomotif gitu. Karena orang udah nggak commute lagi dari satu titik ke titik lain, job opening di sektor otomotif pasti tutup atau berkurang gitu. Nah, intinya di pas 2020 itu job posting yang buka itu hanya finance dan tech. Di situ aku mikir, oh yang penting aku kerja dulu deh, terserah sektornya apa gitu. Karena aku anak pertama juga dan harus ya harus inilah bantu-bantu orang tua kan. Jadi aku pikir kerja apa. Nah, di situ aku ambil finance dan berhubungan juga. Makanya aku kenapa aku jelasin di SMA aku sempat ambil Olimpiade Ekonomi, karena eh, ini berkorelasi ke pekerjaan aku di 2020 yang aku ambil. Pas di 2020 COVID happen, aku daftar bank-bank BUMN itu yang buka, BCA, BN, Big Four lah, Big Four itu buka semua. Alhamdulillah dapet terima di Mandiri dan juga BNI gitu. Eh, Terus pas di titik itu, karena mungkin lebih familiar dengan produk-produknya BNI, karena pas kuliah kan dulu kalau misalkan kita jadi research assistant atau laboratory assistant harus digajinya pakai BNI, jadi familiarity terhadap produknya BNI ini lebih dekat gitu. Jadi aku pilih BNI kerjanya. Nah, dari 2020 itu sampai sekarang itu aku di BNI. Sekilas tentang pekerjaan aku, itu aku sempat kerja di intern sih, intern di GMF, Garuda Maintenance Facility di
Bali, sama sempet di Semen Indonesia. Terus pas di 2020 aku lulus, aku di ODP BNI. Jadi pekerjaan nih, aku nih revolve around BUMN terus kayaknya. Terus, nah pas di BNI ini aku sempat ikut ODP. ODP ini buat teman-teman yang belum tahu, itu program training selama 1 tahun. Eh, 1 tahun itu kita 1 semester pertama ada matrikulasi, terutama buat teman-teman yang backgroundnya non ekonomi atau non banking itu biar di biar diseragamkan lah ininya apa logiknya. Kalau di banking tuh source of income-nya dari sini, terus kayak gimana model bisnisnya tuh itu selama 6 bulan pertama di ODP. Terus habis itu 6 bulan berikutnya itu ada posting ke divisi-divisi terkait. Kalau aku dulu posting ke bagian kredit, aku sempat jadi abang-abang kredit, nawarin kredit pak gitu aku pernah. Terus sempet di cabang juga gitu. Nah, baru kelar masa training setahun itu, nanti kita di-assess lagi oleh human capital kita, BNI, bagusnya kemana. Nah, pas lagi di-assess itu, aku cocoknya ternyata, oh, kayaknya Excel cocok di bagian investment. Tuh. Akhirnya aku sekarang kerja di bagian investment, sebagai product manager. Nah, balik ke presentasi aku, agendanya, itu ada motivasi lanjut kuliah. Nah, ini aku recap dari namanya Tracer Study ITB. Nah, Tracer Study ini basically dokumen yang nge-track studi kita, eh, yang nge-track lulusan-lulusan dari tiap kampus gitu. Aku tahu di ITB itu ada tracer study, di UI juga setahu ada tracer study-nya. Nah, di dokumen tracer study ini ada hmm, menjelaskan kayak misalkan jurusan apa lulusnya berapa lama gitu. Terus gaji rata-rata jurusan apa itu berapa itu ketahuan. Terus kayak IP rata-rata tiap jurusan itu ketahuan gitu. Mungkin fun fact dari dokumen tracer study ini aku pernah cek-cek yang di angkatanku itu kalian ingin lulus cepet, kalau pengen gaji gede dan juga pengen IP-nya eh, jadi anak rata-rata aja IP-nya tuh udah oke, itu ambil SBM gitu. Karena SBM itu lulusnya cuma 3 tahun, IP rata-ratanya udah 3,5, gaji rata-ratanya lulusannya 3 tahun setelah lulus itu adalah di double digit gitu. Itu udah enak banget. Tapi emang SBM kan balik lagi ininya gede ya UKT-nya. Nah itu, terus di dokumen tracer tadi itu juga ada motivasi untuk lanjut kuliah. Nah di sini aku highlight ada beberapa alasan kenapa orang tuh pengen lanjut kuliah gitu. Alasan paling banyak kalau anak ITB itu menambah wawasan. Terus ada juga alasan-alasan seperti ingin menjadi dosen kan emang kalau kita pengen jadi dosen kita harus punya pendidikan yang lebih tinggi ya dibanding yang kita ajar gitu. Jadi misalkan pengen harus punya S2 dan S3 dulu itu valid-valid aja alasan kuliahnya kayak gitu. Pun yang eh, ini yang belum mendapatkan pekerjaan itu juga valid-valid aja menurutku. Karena banyak banget temanku yang lulus di 2020 itu mereka pada ngambil studi lagi S2 atau S3 karena ya tadi job openingnya itu nggak ada simply karena itu dan tiap alasan di sini menurut aku valid-valid aja yang penting gimana kalian mengenal diri kalian gitu yang penting gimana kalian firm pada saat di interview beasiswa. Nah ini ada jenis-jenis beasiswa yang apa ya secara common lah ada aku jadi 3 garis besar ada LPDP terus ada Chevening sama ada Fulbright. Nah aku nggak kurang pas dulu aku milih mau cari kuliah itu aku kurang tertarik ke negara-negara yang non English speaking country. Contohnya kayak Jepang, Korea dan seterusnya itu aku kurang tertarik. Kenapa? Karena despite kelasnya dalam bahasa Inggris, banyak yang programnya internasional, jadi kelasnya di kelas tuh pakai bahasa Inggris. Tapi aku ngerasa kayak ntar tuh begitu keluar kelas tetap perlu bahasa daerahnya gitu loh. Jadi pas aku mirroring dari pas pengalaman aku di Taiwan. Pas aku kuliah di Taiwan itu, oke kelasnya pakai bahasa Inggris. Tapi begitu keluar kelas, aku deal sama apa pedagang asongan gitu, itu tetap pakai bahasa Chinese. Jadi itu agak sulit gitu untuk adjustmentnya. Nah, dan aku nggak pengen, aku malas lah orang yang belajar bahasa baru lagi. Jadi aku fokus kuliah aku, next study aku di either Inggris, either UK atau US. Nah, untuk beasiswa yang di UK itu ada Chevening, untuk beasiswa di US dari pemerintah itu ada Fulbright. Lalu untuk beasiswa dari pemerintah Indonesia itu ada LPDP. Aku bedain dari beberapa apa faktor, ada dari segi coverage, dari segi language requirement, GPA minimum, dan seterusnya. Untuk coverage, mostly untuk tiga jenis beasiswa ini, dia cover semua, dari mulai flight, terus dari mulai pengajuan visa, sampai tuition itu dibayarin juga, sama living allowance bulanan itu di cover. Untuk language requirement ini beda-beda tiap beasiswa. LPDP tuh dia ada range eh, ada yang 6,5 sampai 7,5. Kalau untuk program aku karena kebetulan jurusan sosial ya, jadi requirement bahasanya lebih tinggi. Aku di 7,5 gitu. Kalau Chevening dia butuh di 6,5. Kalau Fulbright
karena Fulbright ini dari US dan TOEFL itu dari US, jadi Fulbright ini apa ya? Menurut yang aku lihat di lapangan tuh lebih accept TOEFL dibanding IELTS karena tadi TOEFL kan produknya US gitu. Nah, untuk TOEFL-nya sendiri dia butuh di 80 atau kalau ekuivalen di IELTS tuh mungkin 6 atau 6,5 ya. Dan mungkin bisa dicek lagi. Nah, untuk academic requirement-nya standar biasanya minimal 3, tapi ada jangan berkecil hati untuk yang IP-nya di bawah 3 itu beberapa beasiswa ada yang di bawah 3. Kayak misalkan LPDP yang kewirausahaan tuh bisa di bawah 3, 2,75 kalau nggak salah dan seterusnya. Terus untuk monthly living allowance juga berbeda-beda tergantung kotanya. Kalau misalkan Chevening itu di London sama di misalkan Manchester itu beda gitu. Pun kayak LPDP aku di US tuh beda antara aku di Washington DC sama di Boston, Massachusetts tuh beda duitnya yang didapat. Atau kayak di New York, itu New York kan mahal banget. Jadi dia dapat di 2.800. Aku di DC aku dapat 2.500 gitu. Terus ada juga other perks yang nggak bisa dinilai, yang nggak tangible lah, yang nggak kelihatan secara material. Kayak misalkan alumni network. Nah, kalau alumni network nih aku merasa Chevening ini bagus banget gitu. Karena dari 3 BSW ini aku daftar LPDP dan aku daftar Chevening dan alhamdulillah keterima di dua-duanya. Di Chevening ini alumni kencang banget menurut aku. Even dari pas proses pendaftaran ini udah ada grup WhatsApp-nya udah dipersiapin gitu. Jadi kalau dari segi other benefits aku pilih Chevening gitu. Terus, nah kewajiban untuk kembali ke negara masing-masing. Kalau Chevening dan Fulbright itu fix explicitly nge-state kalian harus pulang setelah studi 2 tahun gitu minimal. Kalau untuk LPDP reguler dulu sempat 2N+1, tapi pas zaman aku kemarin udah di 2N. Jadi misalkan studi aku di 10 bulan, masa kembali aku berarti di 20 bulan atau 1 tahun 8 bulan lah. Nah ini ada beasiswa jenis ketiga yang mungkin kurang banyak orang-orang tahu, itu ada Professor Designated Fellowship. Jadi itu basically gimana kalian nge-approach profesornya langsung di univ tujuan kalian gitu. Nah, eh, caranya ya bisa cold message di LinkedIn, terus bisa email profesor kalau misalkan emang udah kenal profesornya, atau gunain link kalian pas dosen di S1 misalkan. Kayak banyak teman-teman aku yang ambil kuliah S2, yang lanjut kuliah di S2 di Jepang, itu dia jalurnya pertama misalkan temanku A, si A ini kontak profesor dia di ITB. Nah terus profesor ITB-nya punya koneksi profesor di Jepang. Nah terus dia kontaklah ke si profesor Jepang, profesor Jepang, ini ada anak saya nih mau kuliah, lanjut kuliah, dia spesialisasi risetnya di bidang energi terbarukan misalkan. Terus kayak ntar profesor Jepangnya bakal ngasih requirement, oh oke, ntar dia butuh dokumen bahasa apa-apa, terus butuh transkripnya juga dan seterusnya. Nah, plusnya dari si jenis B, jenis beasiswa ini adalah kadang tuh nggak dibutuhkan tuh sertifikasi bahasa gitu. Karena yang penting bisa, ini orang bisa riset gitu, ini anaknya bisa riset, nggak terlalu penting bahasa. Itu kadang ada yang kayak gitu. Nah, terus plusnya lagi adalah kadang duitnya juga lebih gede dibanding beasiswa LPDP, Chevening maupun Fulbright. Gitu. Cuma minusnya adalah tadi aksesnya, akses ke si profesor di Jepang, di tujuannya itu yang agak sulit gitu. Itu sih. Sama ada satu jenis lagi beasiswa, itu beasiswa dari kantor biasanya. Kayak misalkan aku di BUMN, BUMN nih ada beasiswa, kalau di BNI ada um, Global Talent Program, itu ada beasiswa kita ke persyaratan adalah ke top 30 university based on QS World Rankings gitu, itu ada. Tapi persyaratannya adalah minimal bekerjanya 5 tahun di situ. Nah, karena aku belum 5 tahun di situ, makanya aku nggak ambil yang beasiswa di BNI, aku ambil LPDP. Jelas. Nah, terus ke logic berikutnya itu ada kuliah jurusan apa nih sekarang. Nah, aku udah tahu aku mau beasiswanya apa dengan segala plus dan minusnya. Aku ada 3 pilihan nih kalau dari sudut pandang aku ada balik ke engineering, tapi minusnya adalah aku harus recall back apa yang aku udah tinggalin di 2020 atau udah 5 tahun aku tinggalin, atau aku lanjut ke finance, di mana itu adalah pekerjaan aku sekarang, atau aku ambil others nih jurusan-jurusan lain yang belajarnya ini survei-survei saja gitu. Kalau misalkan engineering, aku ada beberapa sampel temanku yang teknik mesin ITB, terus kerja di banking, terus habis itu balik kerja di engineering, ambil kuliah di engineering tuh ada aja. Terus ada yang S1 teknik mesin ITB, terus S kerjanya di banking di BCA, terus habis itu kuliahnya finance tuh banyak banget. Nah, aku pilih yang ketiga, aku pilih yang others. Kenapa? Karena others nih jurusan-jurusannya kayak misalkan sustainable management itu banyak di luar negeri, itu banyak jurusan-jurusan yang unik-unik gitu.
yang nggak ada di Indonesia. Kayak di Columbia tuh ada jurusan Sustainable Management. Itu belajar sustainability, belajar banyak macam disiplin ilmu dalam satu package gitu. Kayak misalkan di jurusanku International Affairs, tapi spesialisasiku sebenarnya di Economic Development, which is itu relate ke pekerjaan aku sekarang di finance gitu. Eh, Terus lanjut ke bagian preparation. Pas preparation bahasa tuh kayak gimana sih? Nah, ini sebenarnya stepnya ada tiga sih garis besar menurutku. Ada kita tuh harus ngeset study plan. Study plan yang kita set itu harus harus ini ya harus apa ya bahasanya harus realistis. Misalkan aku kerja di investment banking itu 12 jam sehari dari jam 8 sampai jam 8 malam. Nah, aku cuma bisa komit 1 jam sehari. Ya udah, itu berarti yang kamu komit untuk kamu lakukan gitu. Jangan maksain 2 jam gitu, jangan pakai yang visible visible aja. Satu study plan. Terus belajarnya juga harus terstruktur, harus udah tahu nih belajar dari buku apa dan seterusnya. Jangan belajar dari yang ya sebenarnya boleh-boleh aja belajar dari app-app gitu, application-application gitu kan banyak banget kalau kalian buka di App Store atau di ini. Cuma aku lebih saranin kalian belajar dari real test application-nya. Kalau misalkan TOEFL tuh dia ada application namanya Test Ready. Nah, itu bisa free untuk download gitu. Tinggal download itu aja udah belajar dari situ dulu pas SMA kebetulan salah satu persyarat untuk lulus bahasa Inggris tuh kita ambil TOEFL IBT dan emang dari dulu makanya ini gitu. Terus kalau misalkan IELTS dia tuh ada ngeluarin IELTS si Cambridge Press itu dia ada ngeluarin IELTS Academic gitu tiap tahun. Nah, ini IELTS Academic 18 nih berarti buku tahun 2018 dia isinya satu satu buku tuh isi 4 paket soal. Tiap paket soal tuh ada 4 jenis assessmentnya, listening, reading, writing, sama speaking. Terus ada kunci jawabannya juga. Itu tinggal kalau aku dulu belajar IELTS-nya tinggal download dari yang IELTS 10 sampai IELTS terakhir 2023. Terus aku habisinnya tiap paket soal gitu. Nah, terus kita juga mesti ini targeted belajarnya. Kayak misalkan orang Indonesia nih kita udah jago di bagian listening sama reading nih di data. Udah tinggi lah dibanding writing sama speaking. Kenapa? Karena ya bahasa kita sehari-hari kita nggak pakai bahasa Inggris kan untuk speaking. Nah, jadi instead of fokus belajar reading dan listening, aku fokus ke belajar writing sama speaking gitu, yang kita masih kurang secara average. Gitu. Itu dari poin praktis. Terus jangan lupa juga kalau kita tuh harus reflect tiap hasil tes kita harus timer. Terus habis itu kayak bener-bener kayak real case kita lagi exam gitu. Sehingga kita bisa nge-reflect secara tepat gitu. Oh, ini aku masih kurang waktu nih ternyata. Oh, misalkan nilaiku kurang nih, harus bagusin di bagian mana itu di bagian reflect itu sih. Terus nah ini mulai di bagian suka duka kuliah di Amerika di DC. Washington DC itu letaknya ada di East Coast atau di pantai timur lah. Itu dekat sama state-state kayak New York, terus kayak Massachusetts, terus Virginia, Maryland dan seterusnya. Nah, di Washington DC ini banyak banget national monument kayak White House yang kalian sering lihat, terus kayak ada Capitol, terus ada Thomas Jefferson. Kalau ada yang pernah nonton kayak Captain America vs Avenger deh, itu syutingnya di situ. Itu lagi lari dia si Captain America. Terus ada juga Abraham Lincoln sama Washington Monument. Nah, yang bagus dari semua monumen ini adalah semuanya gratis gitu dan accessible buat semua nationality, regardless apa backgroundnya gitu. Aku beberapa kali sempat aku udah selama aku di US ini aku udah lihat Trump tuh 2 kali. Jadi dia lagi ada military parade sama lagi ada ulang tahun Amerika kemarin. Terus dia ada orasi lah di lapangan gede ini, yang di dekat White House. Jadi kans untuk ketemu Trumpnya gede gitu. Terus, nah yang bagus dari sini adalah semua monumen di sini gratis. Terutama buat orang-orang suka sejarah itu menarik banget gitu. Karena even di Indonesia pun kayak Monas tuh ada entrance fee-nya. Buat lokal kalau nggak salah goceng 5.000, buat yang foreigner itu di 20.000. Nggak tahu kalau sekarang berapa gitu. Nah, terus study experience untuk di kampusku sendiri, kampusku letaknya, jadi ini yang foto bagian kiri adalah bentuk si DC, bentuknya kayak ketupat gitu. Kampusku tuh letaknya deket ke tengah kota. Yang tau di monumen-monumen itu ada di tengah kota banget. Nah, kampusku tuh jaraknya 4 sampai 5 kilo lah. Jadi aku cukup sekali jogging 10 kilo tuh udah PP ke tengah kota. Nah, itu salah satu plus poinnya.
dan karena dia di tengah kota dan juga kotanya adalah kota apa pemerintahannya US, jadi banyak lecturerku tuh dia backgroundnya dari dulu kerja di White House officials, terus sempat ada yang World Bank directors karena emang World Bank kan HQ-nya di sini gitu. Terus ada yang dari dulu bekas ambasador US ke negara-negara lain. Terus ada yang juga dari orang agent FBI juga ada. Itu jadi dosenku sekarang. Gitu. Jadi akses ke dosen-dosennya yang background sangat diverse tuh salah satu plus point untuk kuliah kalau kuliah di Georgetown. Nah, terus ini karena aku suka olahraga ya. Jadi ini salah satu plus point gitu. Ya emang dan emang kampus-kampus di US nih mereka sangat mikirin facility olahraganya sih menurut aku. Nah, itu kalian sebutin semua jenis raket sport itu ada dari mulai tenis, paddle, pickleball, squash, badminton itu ada semua di sini. Terus di foto tengah nih ada apa? Treadmill. Treadmill ini nggak kehitung jumlahnya ada berapa. Terus lapangan basket, ini lapangan basket ada 4 berjejer. Ini kualitasnya jauh lebih bagus dari yang ada di Indonesia, yang terbaik di Indonesia menurut aku. Terus ada swimming pool ukuran apa Olimpik. Terus saking bagusnya kampus di US tuh, kalau kampusku sendiri kita ada eh, beberapa NBA players yang dulu alumni sekolah aku gitu, kayak Allen Iverson dulu dia di draft di 96, pick nomor satu. Nah, tadi aku sempat bilang sukanya adalah dia lokasi kampusku tuh dekat dekat dengan kota. Nah, tapi di satu sisi itu juga minus gitu karena dengan dekat dengan kota itu apa chance untuk mass shootingnya tuh gede banget. Kayak ini aku recap beberapa berita. Ini ada 3 berita. Terus kalau kalian lihat teman-teman lihat timestamp-nya ini ada di Juli 4, terus ada di Mei akhir sama di Juli akhir gitu. Which means tiap tiga minggu lah, tiap 3 minggu 4 minggu tuh ada mass shooting gitu, insiden di DC. Karena ya itu kita sangat apa dekat dengan embassy kan. Ini ada contoh berita yang di tengah ini yang ada. Jadi di sini tuh di DC ada namanya embassy night. Basically tiap kedutaan besar satu negara tuh kayak ada open house gitu, sharing-sharing terkait tentang culture-nya dia, budayanya, terus tari-tariannya, makanannya, musiknya kayak gimana. Nah, ada suatu saat lagi apa kedutaannya Israel tuh lagi mengadakan cultural night itu, event itu. Kelar-kelar cultural night itu 2 diplomat Israel keluar terus ditembak sama strangers di sini karena emang gun ownership di sini legal, di situ legal. Aku sendiri beberapa bulan di sini aku udah beberapa kali ini udah ikut apa training buat apa shooting gitu. Udah megang Glock sama udah megang Smith and Wesson. Terus ya itulah minusnya adalah itu tadi banyak mass shooting di sini. Terus minus yang kedua adalah living cost di sini. Ini kalau misalkan aku ambil dari website Numbeo namanya. Numbeo nih website buat nge-compare living cost dari satu negara ke negara lain based on beberapa parameter dari segi makan di restoran, dari segi harga groceries di market, transportasi, rent per month, living allowance dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat di sini itu hampir semua yang di sini lebih mahal dari yang di Indonesia. Bahkan kayak misalkan restoran, restoran tuh kayak di Indonesia 50.000 udah lumayan enak gitu. Di situ 8 kali lipat, 9 kali lipatnya, 800%. Itu di 450.000 baru dapat makanan yang proper di restoran gitu. Terus kayak misalkan tiket tiket KRL. Kalau di Indo kan cuma 3.500 ya, atau 3.000 tergantung ini ya. Kalau di situ bisa 42.000 atau kenaikannya 12 kali lipat nih, 1.000%, 1.100%. Tuh, ya. Mungkin yang paling murah, yang lebih murah di sini di DC dibanding di Indo itu adalah harga milk atau other dairy products-nya. Yang dari susu-susuan, susu, keju itu lebih murah biasanya. Kenapa? Karena di sini banyak farmers-farmers kan. Jadi harganya lebih murah justru dibanding di Indo. Mungkin sekilas kayak gitu Mas Yoga. Kalau misalkan ada pertanyaan. Iya, terima kasih ya Mas Axel ya. Jadi ini sangat menarik ya untuk kita kupas mungkin ya. Yang saya masih perlu penjelasan itu Mas Axel. Kan tadi kan kayak masih milih ya apakah engineering atau finance atau di luar itu gitu. Ada nggak momen-momen yang Mas Axel tuh sebelumnya kayak Hmm, eh, bimbang terus kemudian diyakinkan atau ambil aja semuanya gitu kan biasanya ada beberapa pilihan kayak gitu ya. Itu dulu awalnya gimana tuh yang eh, mau balik lagi ke mesin kah atau apa? Karena tadi kan saya dengar dapat inspirasi juga ya, ada temannya juga yang balik lagi ke mesin kayak gitu. betul. Jadi tadi kan ada 3 opsi itu ya. Balik Hmm, engineering dengan minusnya adalah harus nge-recall pelajaran-pelajaran dulu 5 tahun lalu.
Cuma kalau aku males nge-recall lagi, jadi kayak udahlah cukup gitu. Terus atau ambil finance yang sejalan sama kerjaan sekarang. Nah, aku kurang serak sama finance karena kalau ngambil finance itu biasanya kita ada requirement sertifikasi namanya GMAT, Mas Yoga. Nah, GMAT itu Hmm. take sometimes lagi untuk preparation sama dari segi duitnya, terus dari segi waktunya harus belajar lagi kan. Itu. Jadi aku akhirnya ambillah si jurusan yang international affairs karena di international affairs ini belajar banyak banget. Ada tiga subjurusan di international affairs yang aku pelajarin sekarang. Itu ada tentang ekonomi, ada tentang HI-nya itu sendiri, geopolitik terutama, dan juga ada tentang soft skills. Nah, di mana ketiga skill set itu tuh menurutku sangat additional lah, komplement dengan pekerjaan aku sekarang gitu. Karena di Hmm. pekerjaan aku sekarang aku tadi juga lupa jelasin deh kayaknya. Pekerjaan aku sekarang tuh ngapain sih di BNI tuh ngapain? Jadi di bagian investment product manager tuh salah satu pekerjaan aku tiap pagi itu adalah market research. Jadi aku basically nge-recap berita-berita internasional, terus habis itu nasional sama lokal gitu. Misalkan kayak lagi ada tarif war antara say China sama Amerika gitu. Terus kayak China diimpose kena 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 tarif 40%, terus Vietnam kena 30%. Nah, dari berita itu aku bisa recap, terus aku bisa kasih suggestion ke nasabah aku. Ya kan, Pak, Bu, jangan invest ke China dulu, lagi kena tarif gede nih. Kayaknya ekonominya bakal downturn. Nah, better invest ke Indonesia atau Vietnam yang tarifnya lebih kecil dibanding itu. Tuh. Nah, itu salah satu contoh kayak berita internasional yang aku suggest ke nasabah aku gitu sih. Itu kan sangat komplementari. Jadi based on itu bos aku di BNI juga menyetujui untuk aku ngambil eh, kuliah aku sekarang gitu. Itu Mas Yoga. Oke, oke. Eh, karena ini juga ada satu pertanyaan ya yang kita rangkum dari Google Form. Ini kayak kan tadi sebenarnya udah sedikit dijawab ya kayak peminatan di international affair tuh eh, gimana muncul minatnya gitu kan? Kenapa nggak non ekonomik yang lain kayak gitu tadi? Terus apakah lihat kurikulumnya dulu kayak gitu atau tanya supervisor atau gimana dulu cara menghubungkan Oke. jurusan yang diminati sekarang tuh dengan karirnya kayak gitu. Jadi, Kenapa bukan iya. non finance yang lain gitu? Jadi pas lagi jadi ini pas tahun 2024 akhir. Itu tuh Hmm. oh iya ini aku kayak ini krusial sih aku lupa cerita. Ini Georgetown itu buka kampus di Indonesia Mas Yoga dan teman-teman. Hmm. Georgetown ini buka kampus di Indonesia, dia kerjasama sama LPDP menawarkan program bundling satu semester di Jakarta, satu semester di luar negeri gitu. Nah, terus ditawarkanlah ke LPDP nawarin ke beberapa BUMN, salah satu BNI. Terus dari bosku dia menyarankan, oh ini ambil aja sel, cocok nih kayaknya, gitu kan. Hmm. Terus program kuliahnya cepet. Nah, karena program kuliahnya cepet itu jadi kayak bisa langsung balik ke perusahaan gitu. Nah, Hmm. aku cek, oh ini bisa nih diri relatein dengan pekerjaan sekarang gitu. Nah, jadi sekarang semester pertama aku di Jakarta udah kelar, aku lagi semester kedua di US. Itu sih ceritanya. Hmm. Unik Gitu banget ya. emang. Jadi eh, Dan ada. memang kalau aku lihat ini Mm-mm. sekarang LPDP ini bakal banyak ke yang arah-arah targeted scholarship. Jadi LPDP ini mungkin aku jelasin juga karena aku sempat riset banyak tentang LPDP. LPDP ini ada LPDP reguler, ada LPDP PTUD, terus ada LPDP yang targeted kayak LPDP kewirausahaan, ada LPDP untuk Polri, untuk tenaga medis dan seterusnya. Nah, ada LPDP targeted ke kampus-kampus yang kerjasama sama LPDP. Kayak misalkan kemarin tuh lagi ada LPDP sama Dundee University di UK, terus ada LPDP sama Tsinghua di China, terus ada sama program aku ini di Georgetown dan kayaknya ke depannya trajektorinya itu adalah eh, pemerintah ini bakal banyakin beasiswa-beasiswa yang targeted. Kenapa? Karena kampusnya udah jelas, misalnya udah jelas namanya dan exposure-nya lebih dapat gitu dibanding dibebasin. Kalau yang reguler kan nih kita dapat beasiswa terus kita bebas mau pilih kampus yang mana kan. Nah, pemerintah tuh kayaknya kurang suka dengan metode seperti itu karena tujuan awalnya LPDP itu kan salah satunya adalah memperkenalkan budaya Indonesia lewat student-studentnya yang dikirim ke luar negeri. Nah, kalau misalkan yang dikirim ternyata ke kampus-kampus yang kecil, itu kayak akhirnya nggak tercapai tujuan itu gitu. Jadi akhirnya mereka bikin beberapa program targeted ke kampus-kampus yang udah jelas. Gitu sih. Ya, ya. Saya dengar juga kayak di Wageningen ya, kalau di Belanda tuh kayaknya juga kayak sering banget itu mahasiswa ke situ kan. Mungkin ada hubungan juga.
Terus mungkin pemerintah juga seneng kali ya hubungan mereka dengan kampus dilanjutin ternyata ada yang daftar di situ juga gitu ya. Jadi mungkin eh, lebih bisa diterima gitu ya sama LPDP yang milih ke situ gitu ya. Kayak ada, Oke, kalau gimana? teman-teman lihat yang list apa daftar kampus LPDP yang reguler itu kayak banyak univ-univ yang sorry tanda kutip ini di apa ranking QS World Ranking saya tuh rendah gitu di bawah 300 di bawah 400 misalkan di bawah 400 kan di bawah ITB UI UGM kan jadi kayak ngapain pemerintah ngirim ke kampus-kampus yang jelek gitu tanda kutip ya. Mending pemerintah kirim langsung ke yang targeted ke yang udah bagus gitu kan kemarin sempat ada headline berita tuh pemerintah tidak Benar. lagi memperbolehkan beasiswa ke maksudnya udah dipilihin gitu kampusnya itu tuh maksudnya pemerintah tuh kalau yang aku tangkap itu adalah ya biar nggak ambilnya kampus-kampus yang tanda kutip lebih jelek dari top 3 di kita gitu itu sih. Iya, 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 iya. Kalau LPDP mungkin gitu ya. Boleh, boleh. Ini ada pertanyaan di chat, ada eh, Mas Alfarisi. Sebenarnya boleh ya kalau mau tanya langsung. Apakah berkenan? Kalau mau tanya langsung boleh juga Mas Arifal. Oh, boleh ya? Boleh, boleh. Boleh, Monggo. Mas Anifal. Saya izin bertanya, mohon maaf karena tidak menghidupkan kamera. Sebelumnya sedikit cerita, saya ini mahasiswa ilmu Al-Quran dan Tafsir, tapi sangat tertarik untuk mempelajari hubungan internasional karena melihat pengalaman-pengalaman dulu di masa muda mengenai global terorisme yang terjadi di anak-anak muda kita itu tidak lepas dari paparan hubungan antar bangsa juga. Gimana anak-anak kita itu mendapatkan koneksi dengan masyarakat atau pemeluk agama yang cukup radikal di Filipina ataupun mereka berangkat ke Afghanistan kemudian pulang balik ke Indonesia membuat membuat aksi yang cukup memiliki pengalaman besar untuk negara kita seperti bom Bali, bom Sarinah. Tapi karena jurusan saya itu tidak masuk dalam ilmu sosial dan politik, sehingga pelajaran-pelajarannya pun juga cukup jauh. Uh, saya mempelajari mengenai tafsir, kemudian sejarah-sejarahnya, tapi kan ini tidak masuk dalam ranah ilmu sosial dan politik. Nah, bagaimana saran dari Mas Axel, karena saya juga sama jatuhnya cross major, niat kedepannya untuk bisa membahasakan uh, niat saya ini ke kampus-kampus tujuan seperti di Georgetown ataupun juga penyelenggara beasiswa seperti LPDP sehingga uh, maksud yang saya ingin sampaikan itu dari cross major ini bisa difahami oleh institusi ataupun penyelenggara beasiswa tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih Pertanyaannya Mas menarik Arifal. banget Nah, Mas gitu Anifal. Mas Axel. Kayak ini dari perspektif yang lain ya, bukan di finance tapi international affair juga masuknya tadi. Gimana Mas Iya, Axel? ini jadi aku cerita lagi di batch aku yang berangkat ke US untuk yang ke Georgetown ini kita ada dari Indonesia itu ada sekitar 20-an lah, 20-an yang berangkat orang Indonesia. Nah, salah satunya ada temanku yang kerja di BNPT, Badan Penanggulangan Terorisme. Dia juga backgroundnya secara studi juga mirip-mirip sama Mas Afrizal ya. Ya, jadi Mas kayak Arifal, dia ya ngambil Arifal. Mas Arifal. Jadi dia ngambil HI ini tujuannya adalah untuk menambah exposure dia untuk apabila kembali ke institusi dia, which is BNPT, itu bisa lebih ini ditanggulangi gitu terorisme karena aku bener bener banget tadi statementnya Mas Arizal karena eh, terorisme ini terutama case-case yang ada di Indonesia kalau aku lihat dan juga berdasarkan yang aku dapat dari beberapa dosen aku itu semua tuh start dari mindset gitu kayak di meme itu semua dari mindset gitu jadi kalau misalkan kita bisa mengubah mindset eh, seseorang itu bisa meredam lah aksi-aksi terorisme gitu sih. Mungkin ada nggak tips ya Mas Axel, gimana bisa dulu mm, memperlihatkan gitu ya ke pemberi beasiswa itu kalau
kayak meskipun saya backgroundnya bukan di social science, tapi poin-poin ini yang cocok gitu. Gimana ada tipsnya nggak buat merangkum itu? Kalau aku sih saranin setelah kalau aku dulu ini apa gimana cara aku mempersuade interviewernya adalah dengan mengkorelasikan dengan pekerjaan aku saat ini. Jadi aku jelas balikin lagi ke pekerjaan aku seperti apa di finance, membutuhkan Hmm. exposure terhadap dunia internasional. Pun teman aku yang tadi di BNPT juga dia bilang gitu ke interviewernya. Exposure internasional ini akan menambah apa kemampuan saya untuk dealing negosiasi dengan teroris misalkan. Pun menjalin kerjasama dengan badan-badan anti terorisme lain di tiap negara. Itu yang dijelasin. Jadi eh, gimana kita ngerelate ke pekerjaan kita masing-masing di institusi kita gitu sih menurut aku. Hmm. Tapi kalau misal saya sendiri kan belum bekerja di situ, belum ada apa ya background pekerjaannya. Nah ini kira-kira apa yang bisa diupayakan ya? Mungkin ya tadi sebenarnya aku udah setuju kok dari statement Mas Arifal tadi yang pertama. Jadi gimana Hmm, edukasi tentang tafsir. Kalau nggak salah tadi spesialisasi tafsir Quran ya. betul. Ya, gimana apa menerjemahkan Quran ini bisa di apa bisa di present untuk ini karena kan ya kita belajar semua agama nih ini ya eh, apa nggak ada lah yang mengarah ke terorisme gitu. Gimana Iya. Mas Arifal nih studi Mas Arifal sekarang kalau kalau misalkan tadi case aku kan korelasikan dengan pekerjaan aku. Kalau misalkan teman aku yang di BNPT juga korelasikan dengan pekerjaan dia di BNPT. Nah kalau Mas Arifal berarti korelasikannya dengan studi Mas sekarang itu kayak gimana sih? Gimana dengan studi tafsir Quran itu bisa men-tackle terorisme ke depannya gitu. Aku udah setuju banget tadi sama statement Mas Arifal di awal. Oh ya, satu lagi Mas Axel. Kalau di Georgetown itu yang Mas Axel ambil itu di Foreign Service-nya atau memang ada International Affairs tersendiri jurusannya? Ya. Jadi kalau di kampus-kampus US nih ada kayak sekolahnya School of apa School of Business misalkan. Nah, kalau aku International Affairs ini masuk ke School of Foreign Service bener banget di SFS. Hmm. Oh, Oke, satu lagi Mas Axel. Maaf ya, satu lagi. Eh, kan sebetulnya tujuan saya bukan hanya untuk dalam penanggulangan terorisme, tapi gimana kita sebagai institusi negara bisa membuat kerjasama diplomasi dengan negara-negara lain, misalkan konflik di Rohingya, konflik Myanmar, konflik-konflik yang ada di Asia Tenggara, yang akarnya sebetulnya salah satunya adalah kultural dan agama, misalkan kayak di India dan Pakistan saat ini. Nah, bagaimana saya bisa membawa itu eh, dalam yang Mas Aksa sudah pelajari mengenai HI, menjelaskan bahwa nanti takutnya kan kenapa kamu nggak ambil studi terorisme aja? Nah, ini apa ada masukan tambahan dari Mas Aksel untuk ini mungkin? Eh, bisa sih bisa di counter kayak gitu sih sama si interviewernya ya, technically kenapa ngambilin. Tapi kalau aku ngelihat dari oh ya dosen-dosen aku tuh backgroundnya tuh nggak semerta-merta S1 HI, S2 HI, S3 HI gitu nggak. Mereka nih mostly S2 HI, tapi S1 ini macam-macam banget. Ada yang jurusannya sejarah gitu. Terus ada yang jurusannya Hmm, apa Middle East Studies gitu. Jadi kayak nggak relate dengan HI secara internasional, tapi kayak dia lebih tentang sejarah gitu. Terus, nah hmm, menurut aku gimana kita nge-present, gimana cara bridgingnya itu sih dari S1 kita, background studi S1 kita ke studi firm, ke rencana yang kita. masih rival statement tadi, itu menurut aku ada Hmm, chance-chance aja gitu. Walaupun bisa di counter ya. iya, Tapi salah satu part of interview itu adalah gimana kita firm juga. Jadi ntar kalau based on pas kemarin aku mempertahankan interview PPDP, argumennya ya. betul itu ada 3 interviewer, ada satu orang expertise di background kita, pas itu tuh dia emang expertise di bidang HI, terus ada satu kayak host gitu,
Terus sama satu lagi tuh dia psikolog backgroundnya, interviewer LPDP-nya. Nah, si psikolog ini tugasnya adalah mempertanyakan ketegasan kita kenapa kita pengen ngambil itu. Nah, kalau misalkan kita bisa menunjukkan itu itu harusnya aman sih. Ya. Terima kasih, Mas Axel. Ya, terima kasih ya, Mas Arifal. Ya, Saya juga jawabannya. sama-sama, Mas. eh Mungkin kalau saya boleh saran dikit, mungkin kalau itu diperkuat, mungkin mungkin ada jurnal-jurnal dari jurusan International Affairs itu ya yang mendukung itu, jadi bisa kayak ini loh, dia backgroundnya di sini gitu, dan outputnya, publishnya kayak gini tulisannya, dan ini sangat mendukung, sangat bagus. Itu ya mungkin bisa ya. Terima kasih. eh Mungkin ini saya sambil baca, sambil menunggu kalau ada pertanyaan lain boleh teman-teman dikirim di chat ya. Sambil ada saya bacakan beberapa pertanyaan yang menurut saya eh, eh, yang dari form pendaftarannya. Ini ada dari Mas Rangga. Jadi pertanyaannya adalah kalau Mas Axel tadi kan sempat bekerja ya, ada masa bekerja dulu ya. Lebih baik mana menurut Mas Axel gitu? Apakah setelah S1 tuh langsung lanjut S2 atau bekerja dulu beberapa tahun gitu. Hmm. Ada insight Aku mungkin. Atau eh, hmm, be- kalau menurut aku bebas sih. Tapi kalau aku preference aku karena di titik aku lulus itu tadi aku harus kerja dulu. Aku butuh ini kan apa? Aku anak pertama, aku harus bantu keluarga. Jadi aku kerja dulu. Plus aku tuh pengen kayak nyari dulu nih kerja dulu 2 tahun 3 tahun. Terus ntar eh, studi lanjutannya apa gitu. Aku di titik itu belum kepikiran untuk studi lagi gitu. Pikirannya adalah lebih ke income generation di titik itu. Tapi ada di satu sisi ada teman-teman aku yang eh, dari S1 langsung lanjut S2 gitu. Karena alasannya tadi karena job openingnya belum buka yang terkait bidang dia S1. Terkait teknik itu belum ada yang buka gitu. Dan itu valid-valid aja, alasan yang valid menurut aku. Kamu mau langsung lanjut kuliah itu boleh-boleh aja gitu. Dan diterima-terima juga sama si LPDP-nya. hmm. Tapi saat memutuskan untuk saya mau bekerja dulu, tapi saya pengen nanti akan lanjut studi itu ada ya pemikiran itu ya. Kan ada yang kayak "Ya, pokoknya kerja dulu lah, terus nanti dia kelewat gitu loh Mas. Kayak dia nggak lanjut S2 gitu, nggak lanjut master. Kenapa Mas Axel ini ada eh, tadi menambah wawasan tadi keluar keluar minat itunya itu dari awal sebelum bekerja atau Hmm. setelah bekerja itu beberapa tahun ini. Nah, itu interest untuk lanjut studi itu aku dapat pas bekerja sih. Jadi kayak udah 3 tahun 4 tahun di finance, aku ngerasa kayak ilmu finance kayak gini-gini doang nih. Aku perlu sesuatu yang fresh, perlu insight lagi. Karena mungkin dengan aku ambil studi lagi bisa enhance income generation aku lagi gitu. Mikirnya di situ sih kemarin. Ya, ya. Jadi pas awal kerja itu sebenarnya gak kepikiran ya akan lanjut belajar lagi atau enggak gitu ya kayak Belum 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 ada. kepikiran, Nah, jadi ya. belum Tapi belum. setelah jadi teman-teman mungkin yang sedang bekerja ya, mungkin ini udah pada mulai memikirkan tuh ya. Saya kayaknya perlu entah menambah wawasan atau kayaknya karirku bisa bertambah nih kalau aku kuliah lagi gitu. Baru setelah itu eh, ikhtiar untuk dapat beasiswa gitu ya, Mas Axel ya. Oke oke. Belum Mas Gilbert. Ini ada pertanyaan yang sebenarnya kami lihat ikut juga orangnya gitu ya. Kayak ini ada Mas eh Reski ya, Reski Azhari. Kayaknya ada juga di sini ya, Mas. Reski Azhari. Mungkin Iya, pertanyaan di formnya mau siap. disampaikan Iya, boleh atau boleh disampaikan pertanyaannya. atau maksudnya boleh disampaikan sendiri, boleh juga atau Oh saya iya, bacakan. boleh Kak Yoga. Boleh ya, saya aja ya. Iya, boleh boleh. eh ini lebih kayak bagaimana seorang pekerja profesional dapat bekerja dan sambil berkuliah lanjut. Apakah ada beasiswa atau privilege visanya?
Jadi Ini gimana inti nih dari Mas? pertanyaan itu kayak Yoga, kan di beberapa kan aku eh, punya ketertarikan untuk bekerja mungkin juga sambil berkuliah juga di luar negeri gitu ya dengan eh, tingkat pendidikan aku yang ada sekarang dan experience work yang ada sekarang gitu ya. Nah jadi eh, kalau di beberapa negara Eropa itu terkait beasiswa itu ada yang dia memiliki dari eh, berapa lama ini dia udah bekerja itu kan secara profesional atau skill worker lah gitu ibaratnya. Dan itu dia ada beasiswa yang mempertimbangkan hal itu gitu. Terus juga selain itu yang jadi poin pertanyaan itu bagaimana sih di eh, khususnya di khususnya sesuai dengan tema webinar kali ini ya, yang dari Kak Axel sampaikan itu bagaimana di negara tersebut itu sistemnya gitu. Apakah seorang itu sambil bekerja profesional itu visanya bisa digunakan juga dia untuk lanjut studi misalnya master gitu kan. Seperti itu sih pertanyaannya. Ya, gimana Mas Axel? Jadi pengalaman bekerja kemarin tuh menambah kesempatan Mas Axel untuk diterima di International Affair di Georgetown University atau yang baru lulus juga nggak masalah. Ini Mas Excelnya. Sorry Mas, ini putus-putus. Boleh ditaruh di kolom chat Mas pertanyaannya? Aku tadi nggak. Halo, halo. Oh iya ya. Mungkin Sorry Mas, putus. sambil Boleh diketik ditaruh ya di kolom Mas. chat. Eh, oke saya copy dari itu. Nah itu Mas Axel. Oke, siap, sebentar. Bekerja sambil berkuliah langsung ya? Lanjut ya. Iya betul Kak Axel. Kalau Oh iya, sebelumnya research, aku punya background yang sama nih sama Kak Axel ini, sama-sama teknik mesin. ya. Jadi untuk yang aku rasakan kemarin aku dapat visanya tuh J1. Ya, J1. J1 tuh dia bisa digunakan untuk bekerja juga gitu. Jadi kalau misalkan eh, bekerja sambil berkuliah lanjut itu bisa gitu dua-duanya. Tapi yang constraint adalah persyaratan dari LPDP-nya. LPDP itu biasanya ngesyaratin kita nggak boleh ada double income. Meaning that kita kalau udah ada living allowance dari LPDP nggak boleh ada lagi dari part time. Misalkan jadi barista di Starbucks itu nggak boleh gitu. Constraint-nya sebenarnya lebih bukan dari segi visanya, tapi lebih dari sponsornya siapa. Itu. Iya, iya. Jadi cukup menjawab ya Mas Reski ya. Iya, kalau dalam khusus yang sesuai dengan experience Max Axel mungkin ya cukup cukup menjawab sih. Cuman masih ada kayak sesuatu gitu yang dalam pikiran saya tuh. eh, jadi kayak mungkin itu kan contohnya dia bekerja di apa namanya Starbucks gitu ya. Maksudku tuh yang kayak mungkin dia juga profesional juga sebagai pekerja gitu kan. Mungkin berangkatnya dia sebagai pekerja, cuman dia ada eh, ikut beasiswa gitu, ikut beasiswa untuk kuliah gitu kan. Apakah yang seperti itu ada atau bagaimana gitu? Sebenarnya kalau misalkan pekerjaannya bukan yang totally different kayak misalkan tadi kan barista di Starbucks nih jauh banget gitu. Kalau misalkan dia pekerjaan yang diambil tuh kayak part time laboratory assistant di kampusnya itu bisa-bisa aja diperbolehkan biasanya kayak gitu sih Mas. Terus Oh, dari oke. segi visa juga mungkin
Mungkin concernnya ke situ ya. Misalkan jadi asisten dosen itu juga boleh-boleh aja gitu. Iya, iya. Karena salah satu tujuannya LPDP ini kan biar ningkatin exposure Indonesia di international stage ya, international settings. Nah, gimana Hmm. cara salah satunya adalah yaitu banyakin tenaga pengajar di orang Indonesia di luar negeri gitu. Kita tuh diperbolehkan untuk nggak pulang ke Indonesia. Ada pas zaman aku ada 4 exception untuk kita boleh nggak balik ke Indonesia. Satu, kalau misalkan kita kerja di international organizations, kayak misalkan World Bank atau di UN, United Nations, atau turunannya UNESCO dan UNICEF dan seterusnya. Itu boleh kita nggak pulang ke Indonesia, nggak harus menjalankan kewajiban 2N tadi. Terus kalau misalkan kita ditempatkan di institusi di luar negeri, misalkan aku kerja di di BNI, BNI itu ada cabang di New York, itu aku boleh tuh nggak harus pulang ke Indonesia. Terus kalau misalkan aku di TNI Polri, misalkan aku kerja di sebagai defense attaché di luar negeri itu bisa gitu, itu nggak harus pulang ke Indonesia. Terus kalau misalkan melanjutkan studi itu juga boleh nggak harus pulang ke Indonesia. Jadi misalkan aku lulus S2, aku pengen langsung lanjut S3 itu boleh gitu. Dan exception lain, salah satunya adalah sebagai pengajar itu. Kalau misalkan kita ngambil postdoktoral, itu setahu aku boleh nggak harus pulang ke Indonesia dari PDP-nya. Oke, baik. Terima kasih, Kak Sel. Jawabannya. Kalau statusnya Mas Axel sekarang kan masih pegawai BUMN ya, masih Betul, betul profesional banget. ya. Kalau kayak gitu harus ada izin dari perusahaan resminya gitu ya, antara LPDP dan company-nya kayak gitu. Atau emang LPDP yang khusus BUMN juga itu ya? Kalau itu aku ngurusnya kemarin perorangan. Jadi begitu aku dapat LPDP, aku urus ke Human Capital BNI. BNI aku mau Hmm. aku dapat beasiswa dari LPDP, aku mau izin cuti sekian periode studinya, nanti akan pulang di kapan gitu. Nanti pada saat pulang akan kembali lagi sebagai pegawai BNI gitu. Itu juga menjadi assurance juga ke LPDP kalau oh nih orang bakal balik nih gitu ke Indonesia. Tuh, jadi positif poin juga. Hmm. Oke, oke. Jadi harus tektokan sendiri ya sama tempat bekerja ya. Oke. Ini Betul, mungkin Mas. ada lanjutan pertanyaan ya. Ini saya juga penasaran sebenarnya kayak ke depannya ya. Jadi kan udah berarti udah 2 semester ya belajar international affair ini ya. Eh, Setelah balik itu tadi kan berangkatnya merasa ada gap ya antara wawasanku di pekerjaan tuh kayaknya masih bisa berkembang gitu. Setelah belajar ini, setelah balik, apakah merasa sudah fulfill itu Mas Excel? Dan plannya nanti gimana? Apakah ada plan khusus untuk karir kayak gitu setelah baliknya gitu? Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk ngejawab next development-nya kayak gimana, post study-nya kayak gimana, experience-nya, aku targetnya pada saat pulang tadi balik lagi ke BNI. Nah, ntar di BNI ini bakal nge-assess nih, aku cocoknya kemana. Tapi aku bisa ngasih aspirasi, oh aku pengennya ke divisi A, aku pengennya ke divisi B. Nah, aku emang ada target, aku pengen ke divisi namanya Chief of Economist. Jadi Chief of Economist nih basically kerjanya adalah ngasih outlook ke depannya nih ekonomi kayak gimana, terus yang harus dilakukan perusahaan tuh strateginya kayak gimana, market mana yang harus kita incer dan seterusnya based on kondisi ekonomi sekarang dan kondisi ekonomi secara historical misalkan 3 tahun ke belakang. Gitu. Nah itu target aku pengen masuk ke pekerjaan itu sih mungkin. Karena di ekonomis nih, di Chief of Economist nih menggabungkan ilmu tentang finance dan juga ilmu tentang international affairs digabung jadilah itu. Oke, tapi Betul, coba Mbak Alisa. kepikir ini apa ini? Ya, Office of Chief Economist. Atau Mbak Alisa ada mau yang tanyakan langsung juga boleh. Kita beri kesempatan. Halo, halo, thank you udah disambut di grup chat dan udah dijelaskan juga. Iya, aku itu sih, aku sebenarnya lebih penasaran soal plan jangka panjangnya sih.
Jadi kan kalau LPDP itu ada apa? Ada semacam 5 years plan, 5 to 10 years plan, dan 10 years and beyond gitu. Kayak tadi kan berarti untuk peminatan international development ini berarti plan karirnya ingin masuk ke chief economist gitu. Lalu kalau grand plan-nya sendiri itu seperti apa kira-kira kalau boleh diceritakan? Karena kalau international development kan mungkin dia luas ya, bisa jadi kayak meningkatkan financial literacy atau mungkin bagaimana cara mendevelop regional economics gitu ya. Thank you. Betul. Terima kasih pertanyaan Mbak Lisa. Ya, yang tadi aku jelasin itu sebenarnya lebih ke short term plan-nya sih. Kalau long term plan-nya, aku emang arahnya ke jadi tahun-tahun lalu 2024 dan 2023 itu Indonesia itu lagi rame tentang judul judi online dan juga pinjol, pinjaman online. Dan salah satu di pekerjaan aku sekarang sebagai investment product manager itu salah satu pekerjaanku sosialisasi ke daerah-daerah terkait financial literacy. Bener banget tadi yang udah Mbak Lisa ceritain. Aku ke daerah-daerah yang di Indonesia daerah-daerah yang nama kotanya itu udah berulang kayak Parepare, terus eh, itulah aku udah kayak, nah itu di situ tuh aku ngerasa kayak financial literacy dari masyarakat di daerah ini sangat disparity, sangat berbeda dengan masyarakat yang di kota-kota besar gitu. Nah di situ salah satu misiku adalah meningkatkan financial literacy gitu. Nah dengan adanya aku ngambil international affairs, diharapkan ilmu yang aku dapat itu bisa menambah, mengenhance wawasan yang aku udah punya sebelumnya yang masih mengerucut di bidang finance sekarang jadi lebih luas lagi nih. Karena sebenarnya tuh finance tuh bisa di apa ya, bisa di describe, bisa di define dari sudut berbagai sudut pandang. Salah satunya dari segi geopolitik itu bisa kelihatan gitu. Interaction antar satu negara dengan negara yang lain itu bisa ngedefine eh, konstelasi ekonominya kayak gimana gitu ke depannya. Nah, dengan adanya ilmu international affairs ini diharapkan aku jadi punya wawasan tambahan nih. Jadi pada saat aku melakukan sharing session financial literacy ke daerah-daerah itu aku punya lebih banyak amunisi yang bisa aku siapkan. Aku bisa cerita lebih banyak gitu tentang oh di dunia nih kondisinya lagi kayak gini nih. Kayak gitu sih Mbak Lisa. Bener banget. Terima kasih pertanyaannya. Ya, terima kasih ya, Rexel. Jadi ya itu ya, mungkin jadi tips juga ya, kita harus menghubungkan dengan kondisi Indonesia sekarang gitu ya. Mungkin itu poin juga ya, yang buat Mas Axel bisa dapat LPDP juga ya. Betul Mas. Terutama Hmm, harus aware sih kayak hot topic sekarang nih lagi apa gitu. Kalau misalkan sekarang lagi AI misalkan ya kalau bisa diarah-arahkan lah ke situ. Kalau pas aku kemarin daftar hot topicnya adalah tentang pinjol dan juga judol. Jadi aku arah-arahkan ke situ lah. oke oke. Terima kasih Mas Axel. Ini ada pertanyaannya dari Mas Arif Habibi ya. Ini mau saya bacakan atau langsung bertanya juga boleh, Mas Arif Habibi. Saya bacakan aja ya. Ini sama-sama kita bisa baca ya, Mas Axel ya. Ya emang ada isu ya, kayak eh, prioritasnya akan lebih banyak ke STEM ya. Ada info nggak, Mas? Ada kabar-kabar nggak? Jadi peluangnya kalau di bidang non-profit itu masih bagus itu apakah eh, perlu dicoba gitu untuk masih apply untuk LPDP gitu. Jadi Yang emang non di prioritas sharing ya. session, Mm-mm. hmm, sharing session LPDP sebelumnya itu emang dibilang tuh sama representatif dari LPDP kayak ini adalah sebaran yang keterima itu 40% misalkan kayak based on gender 40% perempuan, sorry 60% perempuan, 40% laki-laki. Terus kayak dari segi jurusan itu 55% STEM, 45% non STEM. Dan kedepannya akan diarahkan memang benar ke STEM gitu. Tapi ada beberapa jurusan non STEM yang diprioritaskan. Justru salah satunya aku malah agak kaget. Jurusan aku tuh masuk prioritas ke yang di masuk ke top recommendation yang non prioritas karena Prabowo ini backgroundnya dia kan militer ya. Presiden kita nih backgroundnya militer. Jadi kayak em, yang diarahkan ke depannya ilmu-ilmu sosial yang terkait dengan security analysis, terus kayak defense, terus kayak intelligence itu diarahkan ke situ. Karena pas kemarin aku pun di Georgetown itu ada anak S2 dia ngambil security analysis. Dia tuh dulu backgroundnya TNI, perwira muda di TNI. Nah, angkatan darat kalau nggak salah. Jadi jangan berkecil hati untuk sektor-sektor yang non STEM itu tetap ada marketnya tersendiri gitu sih.
masih patut untuk dicoba ya berarti ya? Atau Iya, masih ada ruang. Betul. masih ada ruang ya tetap ya? Jadi nggak yang full ditutup ya? Ini Enggak, ada, Mas. enggak ya? Oke. Ini ada pertanyaan lagi. Ini dari form ya, dari Mbak Aya. Mbak Ayanya apakah di sini? Tapi ini lebih ke profesional ya. Ini ada Boleh, boleh. pertanyaan, boleh dijawab ya, Mas Hasan ya? Buat investasi dari produk keuangan di kancah dunia, syarat memasuki market atau pembuatan akun sebagai investor asing. Gimana nih? Setelah Ini ke eh, luar ada insight baru Mas itu tentang ini. ini sudut pandangnya dari orang luar negeri mau buka rekening di Indonesia untuk invest di Indonesia atau orang Indonesia kita mau invest di market luar, misalkan market US. Mungkin aku izin bertanya. Ini apakah di sini Mbak ya? Mungkin dua-duanya Mas Kalau Hasan boleh misalkan, oke, dijelaskan kalau itu. misalkan untuk orang luar negeri invest di Indonesia, untuk di produk-produk financial seperti reksadana, obligasi, itu kita butuh SID. Nah, untuk bikin SID itu di sekuritas, kita perlu, em, kalau misalkan dia WNA, warga negara asing, dia butuh kitab atau kitas. Itu sih. Kalau misalkan orang Indonesia mau invest di luar negeri, itu ada dua cara. Bisa kita lewat broker lokal, sorry, sekuritas lokal yang ada akses ke market luar negeri. Kayak misalkan di Indonesia tuh mungkin ada peluang misalkan. Terus ada ajaib, aku kurang tahu udah ada saham di US bisa dibeli atau belum. Itu Eh, atau hmm. buka sekuritas di luar negeri gitu. Kayak misalkan aku pas kemarin aku nyampe, aku langsung buka rekening di BOE, Bank of America, langsung buka rekening itu buat invest juga gitu sih. Gitu ya. Jadi lebih dipermudah ya, setelah keluar negeri bisa langsung invest di luar ya. Betul, Ah, ya, itu juga sebenarnya saya juga baru-baru gitu karena di sini lebih terbuka di pasar global ya. betul Mas juga. Dan produknya lebih Oke, macam-macam kalau di US ini benar. specifically. Hmm, lebih diverse. Oke, eh, nanti kita bahasnya malah terlalu jauh ya kalau di situ ya. Kita baca yang lain dulu ya, Mas ya. Ini ada Oke, Mas Bintang. Bintang. Mas Bintang. Mas Bintang mau nanya langsung, ini juga alumni ITB ini. Halo Mas Bintang, malu-malu mungkin. Saya bacakan ya. Oke. Kayak kita itu ya. Saya bacakan ya. Mas itu juga bacakan. Kenapa memutuskan untuk memilih LPDP daripada Fulbright tadi itu ya. Keterima chevening ya. Mungkin itu bisa didetailkan gitu. Ada nggak masa-masa galaunya gitu kan. Terus apakah terus sampai bagaimana bisa sampai titik saya LPDP aja daripada chevening gitu kan. Tadi kan dibilang kayak chevening eh networkingnya lebih bagus itu atau mungkin Fulbright yang juga di US gitu. Gimana Mas? Eh, Selamat pagi Mas Bintang, senior dulu di FTMD dulu kan. Eh, jadi kenapa ambilnya LPDP pada akhirnya? Karena dari segi coverage nih, dari segi coverage secara nominal lebih banyak LPDP dibanding Fulbright. Pun apa yang di cover juga lebih banyak LPDP dibanding Fulbright. Terus itu satu dari segi coverage, dari segi success rate-nya juga lebih tinggi LPDP menurut aku dibanding Fulbright. Gitu. Udah sih dua, dua alasan itu aja sih. Oh sama tadi untuk yang nambahin pertanyaan sebelumnya, jawaban pertanyaan sebelumnya tadi kalau misalkan orang Indo mau invest di US, itu pertama kita harus bikin rekening di sana, rekening bank sana. Rekening bank sana tuh biasanya butuh ini apa social security numbers, terus kayak alamat kita di mana sama nomor HP kita. Jadi pertama kita landing di airport sana harus langsung cari nomor sama harus cari harus bahkan sebelum kita berangkat ke sana kita harus udah tahu kita bakal stay di mana gitu di housing on campus atau off campus gitu. Karena itu adalah dua persyaratan untuk membuka rekening sana. Kalau udah punya rekening sana, udah gampang akses ke market sana. Itu sih mungkin, Mbak. Oke, terjawab ya Mas Bintang ya. Memang sebenarnya kalau dibanding-bandingkan PDP ini coveragenya paling besar ya. Insya Allah yang paling bermanfaat juga ya Mas Aksel ya. Mungkin ini ada pertanyaan dari ini Pak Hamzah. Mungkin Pak Hamzah mau bertanya secara langsung. Boleh, Awi.
Oke. Mangga, Belum mangga. kenal ya untuk Excel ya. Saya sering lihat Excel waktu main basket aja ya, kalau pas bertanding acara-acara itu. Oke. Baik, Excel Walaupun saya kemarin dari Guru Karisma Bangsa. Oke. Eh, nah, mungkin ini ya, Bang, karena mungkin saya tidak mewakili yang akan kuliah ke sana ya, Bi, atau mencari itu ya. Jadi lebih cenderung yang di Indonesia. Mungkin dari pengalaman, mungkin Excel kan selama kuliah ada kenal banyak orang yang di sana gitu kan, apalagi sama teman kuliah. Apa kecenderungan teman-teman kuliah Excel pengen kerja setelah lulus yang di sana gitu kan? Mereka cenderung kalau dari obrolan mereka itu sebenarnya pengen kerjanya kemana gitu kan? Mungkin kan muncul ide baru atau apa gitu kan? Nah, kira-kira dari situ yang menarik untuk di Indonesia apa yang mungkin bisa dimulai dari sekarang gitu kan? Jangan-jangan siapa tahu dari Johnston itu ada ide-ide baru, mungkin atau melihat tren yang di sana. Nah, itu silakan. Terima kasih pertanyaannya Pak Hamzah, salam kenal juga. Ini pertanyaan menarik banget ini. Karena aku pas nyampe di US itu ngelihat ada nama industri namanya think tank. Think tank itu basically research institute. Jadi kayak tentang satu isu, dia bakal melakukan riset terkait isu tersebut, lalu dia akan melakukan publikasi, misalkan contoh praktikalnya, misalkan pemerintah melakukan kebijakan A, menerapkan industrial policy misalkan, tarif untuk, tax misalkan dinaikkan jadi 13%, sekarang kan di 12% ya, sekarang 11%, tapi bakal dinaikkan di 12%, misalkan dinaikkan ke 13%, misalkan pemerintah menaikkan tax rate di 13%. Itu apa tuh si Research Institute ini akan melakukan analisa terkait dampak positif maupun dampak negatif dari kebijakan. Halo Mas Axel. Dan harapannya DPR maupun representatif di sini bisa menjadikan itu sebagai pertimbangan. Oh, kayaknya banyakkan minusnya deh daripada positifnya. Nggak jadi deh ngambil kebijakan itu. Itu Research Institute basically what they're doing kayak gitu. Dan di US itu sangat banyak industri tentang think tank. Nah, di Indonesia itu think tank tuh masih sangat kurang menurut aku. Di Indonesia tuh mungkin contoh think tank yang udah eksis sekarang itu ada Purnama Yusgiantoro, tuh dia ada Research Institute-nya, dia juga ada beasiswanya juga. Terus kayak misalkan ada WRI, World Research Institute, dia ada di Indonesia juga. Terus itu top of mind aku itu sih kalau di Indonesia. Ada Brookings, Brookings aku lupa ada di Indonesia atau enggak. Tapi maksudnya pekerjaan di bidang think tank ini sangat menarik ke depannya karena tadi multidisiplin ilmu, terus sangat applicable ke kehidupan real life gitu, on daily basis. Itu yang belum ramai di Indonesia sih. Ini itu ya, eh, padaan Mas Axel ya? Atau ini ada bisikan-bisikan di lingkungan pelajar Indonesia yang ada di sana yang di bidang finance Mas? Oh, enggak, ini lebih ke kalau teman-temanku yang aku yang finance di sini mostly pengen lanjutnya kerja di finance karena ya finance duitnya gede gitu. Ngapain dia pindah dari sektor finance gitu. Ini lebih ke ini sih apa yang aku lihat ada di US tapi nggak ada di Indo, dan menurut aku bisa banget diaplikasikan di Indo karena di Indo nih di Indonesia mostly orang tuh bekerja, saya bergerak nggak based on research gitu. Kayak orang ngomong-ngomong A tapi nggak ada datanya, nggak ada data yang backup. Itu kalau misalkan ada lembaga-lembaga seperti Research Institute, itu bisa dia salah satu fungsinya juga adalah mengadvokasi suatu penemuan misalkan. Itu bisa bagus banget sih untuk kemajuan suatu bangsa. Itu tidak di bawah sebuah kampus ya, malah sebuah perusahaan berdiri sendiri ya. Dia ada research institute yang dia menempel ke satu kampus, ada yang dia independen, ada yang di-funded by government. Jadi kita masih ngeliat juga nih fundernya siapa, sponsornya siapa di belakang dia. Gitu. Ada yang benar-benar independen, ada yang nggak terlalu. Aku pernah selama aku di US ini, aku sempat join research institute juga. Em, Dia itu donornya adalah eh, apa ya, Bezos Earth Fund. Dia dari Jeff Bezos Amazon. Dia donasiin sekian ke Georgetown, terus dia bikin research institute. Jadilah aku join di situ. Nah,
Riset kita mostly tentang climate policy. Jadi gimana mengadvokasi kebijakan-kebijakan climate gitu sih. Baik, mungkin ada satu lagi yang Excel yang kalau dari bisikan teman-teman kuliah bagaimana? Kan itu sama-sama yang apa S2 atau yang kuliah di sana, yang bukan Indo. Kalau sektor baru di finance tuh lagi ada namanya quant finance. Itu basically kita menganalisa performance suatu perusahaan itu dengan lebih detail lagi, based on data kuantitatif, historical gitu. Dan secara income juga lebih gede di situ di bagian quant finance ini. Karena yang dianalisa ini lebih banyak parameternya. Itu mungkin selain dari think tank, quant finance ini bakal menarik sih karena di Indo ini belum ada lembaga research market ataupun securities broker maupun asset management yang menerapkan quant dalam pengaplikasikan aset allocation maupun aset management mereka sehari-hari gitu sih. Dan kalau di Karisma sendiri, Pak Hamzah, itu kan ada si Excel ya, Excel yang di NUS, Iya, ambil ada CFA dia ya. Excel. Dia ambil CS, dia tuh spesialisnya di finance tauku. Terus kayak beberapa anak math yang dulu OSN math teman-teman aku itu mereka pada pindah nggak ke pure math lagi risetnya, tapi ke finance, ke quant finance ini specifically. Iya, iya, benar. Mereka yang di NUS pada pindah ke sana. Baik. Terima kasih, Begitu ya, Excel. begitu ya Pak Hamzah ya trennya ya. Jadi mungkin ini salah satu itu juga Mas Axel. Pionir ya tadi kan Research Institute ya. Mungkin ini Pak Hamzah Research Institute di bagian pendidikan apa pemuda gitu ya, mau tahu gitu ya. Sekarang tuh anak-anak di US yang belajar di jurusan Mas tuh pada kemana gitu ya. Jadi itu juga. Dan saya setuju ya, kayak di Indonesia tuh kayak sangat kurang ya. Mungkin lembaga non pemerintah, mungkin banyak ya. Tapi saya eh, nanti ujung-ujungnya kayak ke politik atau gimana kan harusnya itu di luar dari politik gitu ya. Jadi komunitas kita atau kayak non-government organization-nya harus kuat gitu. Kayak mungkin kita mulai dari community ini gitu ya ataupun yang lain ya. Jadi kalau komunitinya kuat gitu ya, jadi bisa jadi majunya negara nggak cuma kayak dari pemerintah doang gitu. Kita harus kuat dari masing-masing lini dan itu nggak harus mungkin susah tapi kayaknya di US sudah kayak gitu ya. Jadi kayak masing-masing komunitasnya udah kuat gitu ya. Jadi eh, gitu. Ya semoga itu ya keren ya tadi ya kalau ada think tank kayak gitu ya. Mungkin bisa mulai dari mengumpulkan orang-orangnya dari masa ya nanti. Ya, Mas. eh ini ada pertanyaan dari Mas Taufik Sakur ya. Kita udah sampai sini ya. Mas Taufik mau bertanya secara langsung? Nih, Ya, Mas, mau nanya, ada pengalaman yang boleh. tidak sesuai ekspektasi apa enggak saat menjalankan program LPDP kemarin, Kang Axel? Eh, ekspektasi ini mungkin agak lucu sih. Ekspektasi aku untuk pas kuliah di US ini pengennya ya memperlancar bahasa Inggris terus karena ngomongnya bahasa Inggris dong sehari-hari. Ternyata tidak. Realita lapangan nih ternyata US itu mostly diisi sama imigran, terutama ya dari dari negara-negara Amerika Latin, which is mereka ngomongnya Spanyol gitu. Jadi ujung-ujungnya malah bahasa Spanyolku yang improve dibanding bahasa Inggris. Itu sih, itu agak lucu sih. Berarti secara teknis di programnya tidak ada yang di luar ekspektasi ya, Mas Axel? Kalau dari program semua lumayan sesuai ekspektasiku. Kayak misalkan aku udah tahu nih lokasinya emang bakal di Washington DC sehingga exposure terhadap kebijakan yang diterbitkan sama si Trump nih bakal lebih dapat duluan gitu. Karena dosen-dosenku tuh mostly apa staff sus lah bahasa Indonesia, staff susnya Trump, beberapa mantan staff susnya presiden sebelumnya George Bush sama Obama itu beberapa jadi dosenku. Jadi begitu ada kebijakan apa dia langsung responsif, langsung udah tahu nih, lebih sensitif lah terhadap isu, dan emang sudah sesuai ekspektasiku. Kalau di sini itu bakal banyak banget nih isu-isu yang dibahas. Tadi juga pertanyaan-pertanyaan awal tadi sempat terkait apa keadaan di Burma sekarang. Itu tuh udah jadi
udah jadi bahan yang dibahas di White House tentang ASEAN, terutama Myanmar sekarang nih state-nya kayak gimana sih? Karena Myanmar ini kan failed state ya, jadi banyak imigran, banyak eh, perang gak kelar-kelar di situ, lebih parah, jauh lebih parah dari di keadaan demo yang lagi ada di Indonesia ini di Myanmar. Terus banyak yang kabur lah dari negara itu, sehingga leftovernya pada ke Thailand maupun ke negara sebelah kiri-kirinya, Pakistan, Bangladesh dan seterusnya. Itu udah masuk ke radarnya pemerintah di White House gitu. Mantap Oke, Mas, mungkin keren Mas. mungkin saya sedikit itu ya di tentang pertanyaan ini ya. Mungkin saya juga dapat sedikit insight dari seminar-seminar sebelumnya, kayak mungkin kayak eh, selama di US ini gitu ya, kayak program LPDP itu istilahnya gampangnya gini aja, kayak cukup kah atau mungkin ada sesuatu yang di luar LPDP yang harus diusahakan kayak gitu. Kalau kemarin saya dapat yang seminar di Swedia, setahu saya, karena dia berkeluarga ya. Terus jadi kayak sebenarnya meskipun ini secara finansial sangat cukup, tapi harus berhemat-hemat kayak gitu. Tadi kan udah dijelasin sama Axel ya, kayak eh, keperluannya sekian sekian sekian. Tapi dari program dari beasiswa LPDP itu strategi Mas Axel tuh gimana? Apakah sudah udah udah cukup lah kayak gitu, atau LPDP ini harus ditambah dengan sesuatu gitu? Menurut aku sih dari apa ya, dari living allowance yang diberikan LPDP ini udah cukup banget menurut aku. Aku mungkin agak ini ya, apa, masuk ke financial planning sedikit. Jadi di financial planning ini ada 10%, 20%, 30%, 40% rule. Jadi kita ngebagi income kita ke pos-pos pengeluaran. 10% untuk biasanya aku taruh untuk other expenses kayak sedekah 10%, terus 20% untuk apa, 30% untuk apa, dan porsi paling besar 40% itu di bagian basic expenses kayak misalkan makanan dan juga housing. Tuh. Nah, dari duit yang diberikan LPDP itu tuh udah sebenarnya udah nge-cover banget 40% dari basic expenses gitu menurut aku. Karena aku sendiri tuh pas lagi summer kemarin, summer holiday ini, aku sempat jalan-jalan ke beberapa berapa state ya. Sempat ke Boston, sempat ke New York, sempat ke Philadelphia. Itu udah 3 states. Walaupun ya deket-deket gitu. Misalnya tinggal naik kereta. Tapi kalau misalkan kita nanya cukup atau nggak cukup, cukup banget menurut aku. Itu sih. Asal pinter-pinter nge-manage priority-nya. Priority-nya ya bisa dilihat dari beberapa parameter. Dari mulai seberapa impactful si expense itu. Kalau misalkan dia yang dikeluarin banyak, ya berarti lebih harus mikir-mikir. Kalau yang dikeluarin cuma kayak receh-receh, kayak misalkan beli apa, misalkan, itu ya nggak harus mikir-mikir banget. Lebih harus money management lah intinya. Oke, Tapi oke. cukup kok. Bisa dicukup-cukupin ya. Kan itu ya. Terima Kalau nggak kasih. salah yang di Swedia tuh case-nya tentang ini ya Mas Yoga. Tentang karena dia bawa keluarga jadi nggak cukup ya. Apa saldo di Em, ininya sama ininya ya. Belum berangkat tuh karena mungkin dipertanyakan ya apa depositnya. eh, apartemen sih, karena kan kalau di mungkin apartemennya perlu yang lebih besar gitu kan, terus kan cari apartemen kan di Eropa tuh susah gitu kadang, kayak yang penting dapat dulu kadang gitu kan, jadinya mahal. Kalau di Washington gimana? Tadi kalau Daily Straight nggak ada ya Oh iya. kayak permasalahan. Dikit tips tuh mungkin kalau misalkan kita nyari housing, housing ini ada dua jenis, ada yang on campus housing, ada yang off campus housing. Mostly aku bakal saranin banget ambil yang on campus housing karena itu udah paling murah gitu. Kayak itu istilahnya udah disediakan kampus untuk mahasiswanya gitu. Sementara kalau off campus housing ya itu kan udah kayak Airbnb dan faktor-faktor eksternal banyak lah. Jadi harganya tuh fluktuatif banget kalau off campus housing. Jadi pertama keterima dapat LOA tuh sebisa mungkin langsung cari informasi terkait on campus housing. Nah, aku kebetulan tadi aku bisa saving banyak karena aku dapat on campus housing. Itu sih mungkin. Ya, Aku ya, tuh ya. dapat di 600-700. Sementara anak-anak lain yang misalkan dapat off campus tuh di 1000 sampai 1500. Itu kan jauh banget, kayak 2 kali lipat gitu. Iya, Itu kan langsung makanya langsung krusial habis banget tuh ya. kan. Mm-mm, mm. Yang di situ sih harus trik, apalagi kan kalau yang baru pertama ya kan yang paling pusing kan itu kan cari rumah ya. Nah, cepet-cepetan harus ngantri di mana, harus apply di mana. Itu yang jadi tips ya, tips tambahannya dari Mas Axel ya. Eh, Mungkin begitu Mas Taufik Syakur, ada tambahan lagi?
Ada Mas, udah clear. Cukup ya? Oke, terima kasih. eh ini ada lagi dari Mas. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, karena Mas Axel juga ada itu ya, ada acara habis ini. Ini ada sedikit perlu penjelasan lebih ya Mas Axel ya. Tadi kan Georgetown juga emang disaranin supervisor gitu ya mungkin ya. Tapi kenapa nggak Harvard gitu atau mungkin di Stanford? Ya, tadi yang disaranin supervisor nih lumayan big role di kenapa aku ambil jurusan karena dulu dia juga lulusan jurusan jadi kayak udah kamu ambil aja gitu. Satu. Terus Harvard Business School nih sama Stanford nih apa ya? Kalau di jurusan itu aku lebih ngeliat dari sisi lecturernya sih. Kalau di jurusan itu lecturernya lebih praktikal, lebih eh, tadi staff susnya presiden gitu. Terus kayak agent FBI, Pentagon tuh ada semua. Sementara kalau di Harvard nih backgroundnya mostly mereka academician, maksudnya akademis gitu. Satu S2, S3 ya akademis, profesor gitu. Nah, aku lebih ngeliat dari situnya sih, mungkin Mas Bintang. Jadi emang ada spesifikasi di Georgetown tuh kalau international affair tuh lebih itu ya, lebih lebih Lebih, daripada lebih yang ke Harvard background dan dosennya Mas Yoga. hmm, hmm, hmm. Background dosennya bukan akademis, tapi praktik apa orang-orang yang praktis di lapangan itu sih. Oke oke. Begitu Mas Bintang. Mungkin itu saja ya. Mungkin sebenarnya tadi udah saya tanyakan ya terakhir ya. Mungkin ada nggak Mas Axel saran ya? Tadi sebenarnya ada pertanyaan juga kayak gitu. Ini sebenarnya salah satu tujuan juga adanya komunitas ini ya kayak gimana buat teman-teman di Indonesia itu yang sedang mencari beasiswa itu tetap termotivasi gitu ya. Mungkin kan dia lagi mungkin tahun akhir atau mungkin sedang bekerja juga gitu ya. Dan dapat beasiswa itu kan nggak bisa, mungkin nggak bisa langsung ya, perlu proses kayak belajar bahasa Inggrisnya dulu, terus riset universitasnya. Gimana mereka biar tetap termotivasi gitu sampai dia bisa tercapai goalnya gitu. Mungkin ada tips atau nasihat terakhir gitu Mas yang Mas Asel alami selama ini. Hmm, apa ya mungkin ya, biar stay ingin kejar cita-cita ya mungkin ya, Iya benar. ingin kejar apa studi ya kita mesti ini lagi sih nguatin lagi reasoning kita, alasan-alasan kenapa kita tuh pengen kuliah gitu. Kalau misalkan alasan-alasan kita kuat, harusnya kita bakal terus harus kita bakal terus ini, bakal terus kejar itu gitu sih sampai dapet. Aku prinsipnya dulu aku start scholarship hunting tuh di 2024 awal, baru dapet di akhir gitu kayak setahun sendiri untuk scholarship hunting dari mulai prepare IELTS sampai dapetnya itu setahun sendiri. Jadi emang takes time, emang bakal time consuming banget. Nggak cuma time sih, semua resource yang kita punya dari mulai energi, waktu, uang juga bakal berkurang. Ya bakal kayak inilah bakal terforsir. Cuma ya kalau misalkan kita punya tujuan yang jelas, tujuan yang kuat, terus juga kita punya apa kontribusi apa yang kita mau kembalikan ke Indonesia itu harusnya kita bakal terus kejar sih. Oke. Terima kasih ya Mas Axel ya. Jadi begitu teman-teman. Jadi kembali lagi ke diri kita ya. Apa motivasi kita untuk mau ke luar negeri gitu ya. Untuk belajar lagi studi lanjut ataupun bekerja di luar gitu ya. Itu harus di kita lihat lagi, kita kuatkan lagi gitu ya. Ah, dan semoga bisa itu jalannya nanti ya. Oke, mungkin itu aja. Sebelumnya teman-teman mohon diisi untuk feedback ya acara ini ya. Nanti kita akan baca-baca untuk kedepannya baiknya seperti apa. Mohon diisi nggak nyampe 5 menit insya Allah. Eh, Mungkin itu aja ya Mas Excel ya atau ada tambahan lagi? Dari aku udah sih Mas Yoga. Cukup ya. Hmm. Hmm. Eh, Terima kasih banyak ya Mas Axel ya. Lancar-lancar studinya. Berarti 2026 udah balik ya kemungkinan ya. Ya kemungkinan udah balik. Udah balik ya. Ya, semoga kita bisa bertemu lagi. Terima kasih sekali untuk mau ngisi ini. Mungkin teman-teman yang masih penasaran ya atau mungkin mau ambil kontaknya Mas Axel boleh ya? Boleh boleh boleh. Nanti Boleh ya. di share aja. Boleh.
Nanti aku bisa kasih email maupun LinkedIn. Kalau mau reach out via LinkedIn juga boleh. Boleh ya. Di Instagram juga, sorry Instagram. Di Instagram juga website, boleh. eh, di Instagram juga ada. Jadi di post Instagram kita, kita sudah mention juga Mas Axel. Eh, Nanti kalau ada yang mau nanya-nanya juga kita akan kirim. Boleh banget untuk nanya-nanya lebih lanjut, insya Allah. Mungkin itu saja. Eh, dan YouTube-nya nanti akan juga di-share ya, rekamannya ini. Jadi bagi teman-teman yang mau lihat lagi untuk acara yang ini ataupun yang sebelumnya juga kita bisa dilihat sendiri di YouTube kami gitu ya. Jangan lupa follow Instagram dan itu. Bulan depan juga ada lagi insya Allah di akhir bulan, temannya Max Excel juga, PhD di Belgia insya Allah sudah konfirmasi. Eh, Cukup mungkin itu saja. Saya akhiri ya teman-teman. Semuanya lancar-lancar yang sedang bekerja ataupun kuliah, yang sedang mau mempersiapkan beasiswanya. Eh, Stay safe juga buat teman-teman di Indonesia. Eh, Mas Axel juga lancar belajarnya insya Allah. Mungkin itu saja saya tutup. Eh, Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.